Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memperkenalkan, nama saya Iqbal dari Prodi KPI, NIM saya 3468702202203. Pentingnya keamanan sistem informasi di era digital. Keamanan sistem informasi menjadi sangat penting di era digital karena meningkatnya ancaman cyber, tergantungan pada teknologi informasi, volume data yang besar, globalisasi, dan kecepatan penyebaran. Ancaman cyber dapat menyebabkan kerugian finansial, kerusakan reputasi, dan pencurian data pribadi. Oleh karena itu, langkah-langkah pengamanan seperti kebijakan keamanan informasi, kata sandi kuat, perangkat lunak, antivirus, dan backup data diperlukan untuk melindungi informasi. Dampak dari pelanggaran keamanan sistem informasi termasuk kerugian finansial, kerusakan reputasi, pencurian data pribadi, dan penggangguan aktivitas operasional. Jika terjadi pelanggaran, langkah-langkah seperti mengidentifikasi sumber pelanggaran, menilai kerusakan, memberitahu pihak terkait, memulihkan data, dan mencegah pelanggaran di masa depan harus diambil. Langkah-langkah ini penting untuk meminimalkan dampak negatif dari pelanggaran keamanan sistem informasi. Contoh kasus kebocoran data dan serangan cyber di Indonesia mencakup kejadian seperti kebocoran data BPJS Kesehatan, serangan ransomware pada BPJS BRI Live, kebocoran data Tokopedia, pembobolan data e-hack, dan serangan cyber pada Kominfo. Setiap insiden tersebut menimbulkan keresahan bagi masyarakat dan berpotensi disalahgunakan untuk kejahatan seperti penipuan dan pencurian identitas. Perusahaan dan lembaga terkena dampak harus mengeluarkan biaya besar untuk memulihkan data yang bocor. Keamanan sistem KCI adalah serangkaian langkah-langkah yang diambil untuk melindungi data dan informasi dari akses, penggunaan, pengungkapan, modifikasi, penghancuran, atau gangguan yang tidak sah. KCI bertujuan untuk menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data dan informasi. Komponen utama KCI meliputi pengendalian akses, enkripsi, firewall, perangkat lunak, antivirus, backup data, kebijakan keamanan informasi, dan kesadaran keamanan informasi. KCI sangat penting di era digital saat ini karena kebocoran data atau serangan cyber dapat menyebabkan kerugian finansial, kerusakan reputasi, dan pencurian data pribadi. 3 pilar utama dalam keamanan sistem informasi adalah CIA Threats yang terdiri dari kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan. Kerahasiaan melibatkan pembatasan akses, enkripsi, dan klasifikasi data untuk mencegah pelanggaran seperti pencurian data. Integritas memastikan keakuratan data melalui verifikasi, validasi, dan backup data untuk menghindari manipulasi atau pencegahan kesalahan. Ketersediaan menjamin akses data yang tepat yang waktu melalui redundasi, perencanaan, pemulihan bencana, dan uptime system. Ketiga pilar tersebut saling terkait dan pelanggaran terhadap satu pilar dapat memengaruhi yang lainnya. Oleh karena itu, langkah-langkah keamanan yang komprehensif diperlukan untuk melindungi data dari ancaman. Implementasi CIA Threats melibatkan penilaian risiko, penerapan kontrol keamanan, pemantauan, dan pembaruan kontrol, serta peningkatan kesadaran keamanan informasi di kalangan karyawan. Contoh pelanggaran terhadap kerahasiaan mencakup pencurian data, akses data yang tidak sah, dan penyebaran
informasi sensitif, pelanggaran integritas termasuk manipulasi data, kesalahan input data dan perusakan data, sedangkan pelanggaran ketersediaan melibatkan serangan DOS, bencana alam dan kesalahan sistem yang dapat mengganggu akses data dan informasi yang diperlukan. Social engineering adalah teknik yang digunakan oleh penjahat cyber untuk memanipulasi pengguna agar melakukan hal-hal berbahaya seperti memberikan informasi pribadi atau mendidik tautan yang berbahaya. Contoh-contoh social engineering meliputi penipuan melalui telepon, email, dan chat. Ancaman terhadap keamanan sistem informasi terus berkembang seiring waktu karena kemajuan teknologi baru menciptakan peluang baru bagi penjahat cyber seperti cryptocurrency dan cloud computing. Data juga semakin berharga sehingga penjahat cyber menargetkan data untuk pencurian, identitas, penipuan keuangan, dan spionase. Konektivitas yang semakin meningkat juga jadi faktor yang memperkuat ancaman tersebut terhadap keamanan sistem informasi. Semakin banyak orang dan perangkat terhubung ke internet, semakin besar peluang serangan cyber. Pengguna internet luas membuat rentan terhadap penipuan online. Sistem informasi kompleks memudahkan penjahat cyber. Kurangnya kesadaran keamanan membuat orang rentan. Ancaman cyber berkembang seperti ransomware dan phishing. Organisasi perlu beradaptasi dan meningkatkan kesadaran keamanan. Kebijakan keamanan informasi KBI, melindungi data dari ancaman. KBI penting karena melindungi data, meningkatkan kepatuhan, kepercayaan, mengurangi risiko, dan meningkatkan respon insiden. KBI juga meningkatkan budaya keamanan komponen KBI kuat meliputi lingkup tanggung jawab, prosedur, kesadaran, pengawasan, dan audit. Membuat dan mengimplementasikan KBI membutuhkan waktu dan usaha. Langkah-langkah yang termasuk penilaian risiko dan implementasi kontrol keamanan. Pantau dan perbarui kontrol keamanan secara berkala untuk mengikuti perkembangan ancaman cyber. Edukasi karyawan tentang pentingnya keamanan informasi. Uji dan tinjau KBI secara berkala untuk memastikan efektivitasnya. Pilih kata sandi yang kuat dengan minimal 12 karakter dan gabungan karakter beragam. Hindari kata-kata umum dan gunakan frasa acak. Jangan menggunakan kata sandi yang sama untuk beberapa akun dan hindari pola yang mudah ditebak. Manfaatkan pengolah kata sandi dengan ganti sandi secara berkala dan aktifkan autentikasi 2 faktor. Hindari penulisan kata sandi di tempat terbuka. Gunakan perangkat untuk lunak antivirus yang bereputasi baik dan pastikan selalu diperbarui. Lakukan pemindaian secara teratur dan aktifkan perlindungan waktu nyata. Manfaatkan fitur tambahan seperti perlindungan phishing dan VPN. Aktifkan firewall bawaan sistem operasi dan sesuaikan pengaturannya untuk meningkatkan keamanan. Backup data secara teratur penting untuk melindungi data Anda dari rusakan, pencurian atau serangan malware. Metode backup termasuk penyimpanan hard drive eksternal, flash drive, dan CD atau DVD. Frekuensi backup tergantung pada seberapa sering data Anda berubah. Perangkat lunak backup membantu menjadwalkan backup otomatis dan menguji backup secara teratur. Meningkatkan kesadaran keamanan informasi di kalangan karyawan penting untuk melindungi data perusahaan dari ancaman online. Program pelatihan dan edukasi materi edukasi menarik keterlibatan karyawan dan
budaya keamanan informasi yang kuat adalah cara untuk meningkatkan kesadaran keamanan informasi di kalangan karyawan. Teknologi dapat membantu meningkatkan kesadaran keamanan informasi dengan menggunakan alat bantu seperti phishing, simulation, dan pelatihan. Kesadaran perangkat lunak keamanan informasi juga penting untuk melindungi data dan sistem perusahaan. Kebijakan keamanan informasi yang jelas dan sanksi tegas bagi pelanggaran perlu diterapkan serta audit keamanan informasi secara berkala. Pelanggaran keamanan sistem informasi dapat memiliki dampak finansial, reputasi dan hukum yang signifikan bagi organisasi. Dampak finansial termasuk kerugian langsung, kehilangan pendapatan, kerusakan kredit, dan pencurian data. Dampak reputasi meliputi kerusakan reputasi, penurunan nilai merek, kehilangan pelanggan, dan penurunan moral karyawan. Dampak hukum mencakup denda, gugatan hukum, dan tuntutan pidana. Contoh kasus pelanggaran keamanan sistem informasi termasuk Equifax dan Marriott International yang mengalami pelanggaran data massal dengan konsekuensi denda dan gugatan hukum besar. Pencegahan pelanggaran keamanan dapat dilakukan melalui penggunaan perangkat lunak yang antivirus dan firewall, enkripsi data, kontrol akses yang kuat, kesadaran keamanan karyawan, dan kebijakan keamanan informasi yang komprehensif. Beberapa contoh perusahaan yang mengalami pelanggaran keamanan sistem informasi dan dampaknya termasuk Tokopedia pada tahun 2021 dengan kebocoran data 91 juta pengguna dan 7 juta mitra yang berdampak pada keraguan reputasi, potensi tuntutan hukum, dan denda. Regulator telah mengalami pelanggaran keamanan data di beberapa perusahaan seperti Tokopedia, Bineka.com, Garuda Indonesia, IndiHome, dan PLN. Setiap perusahaan mengalami dampak yang serupa termasuk kerugian reputasi, potensi tuntutan hukum, dan denda dari regulator. Upaya pemulihan dilakukan dengan melakukan reset password. Pengguna bekerja sama dengan pihak terkait untuk investigasi dan meningkatkan keamanan sistem. Langkah-langkah yang harus diambil saat terjadi pelanggaran keamanan sistem informasi meliputi identifikasi dan pengendalian pelanggaran, investigasi dan penilaian, pemulihan dan pencegahan, serta komunikasi dan dukungan penting untuk segera mengidentifikasi jenis pelanggaran, melakukan investigasi menyeluruh kembali ke kondisi normal, dan memperkuat sistem keamanan untuk mencegah pelanggaran di masa depan. Memiliki rencana respon insiden sangat penting bagi organisasi untuk melindungi diri dari dampak negatif pelanggaran keamanan informasi. Rencana respon insiden membantu organisasi bertindak cepat dan terkoordinasi saat terjadi pelanggaran keamanan sehingga dapat meminimalkan dampak yang ditimbulkan. Rencana respon insiden membantu organisasi dalam mengidentifikasi, mengendalikan, dan menyelidiki pelanggaran dengan cepat dan efisien. Hal ini membantu menghindari kebingungan, miskomunikasi, dan pengambilan keputusan terburu-buru selama insiden. Rencana ini juga meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan keamanan informasi seperti PCI DSS dan HIPAA, serta membantu dalam kesiapsiagaan dan pemulihan dari pelanggaran keamanan. Rencana respon insiden juga
memperbaiki komunikasi dan koordinasi selama insiden ini, menetapkan struktur komunikasi yang jelas untuk melaporkan berbagi informasi hal ini, memastikan bahwa semua pihak terlibat bekerja sama untuk meminimalkan dampak pelanggaran dan memulihkan operasi secepat mungkin. Selain ini, rencana ini membantu organisasi dalam pembelajaran dan pencegahan dalam meninjau rencana respon insiden setelah kejadian untuk mengidentifikasi area yang dapat diperbaiki. Kerjasama dengan penegak hukum dan pakar keamanan cyber penting dalam lawan cybercrime dan melindungi dari ancaman online. Melaporkan kejahatan kepada penegak hukum dapat membantu dalam penyelidikan dan penuntutan pelaku cybercrime. Bekerjasama dengan pakar keamanan cyber membantu dalam identifikasi keamanan sistem sebelum terjadi pelanggaran, serta menanggapi insiden cybercrime seperti serangan ransomware atau infeksi malware. Edukasi tentang cybercrime dan pelaporan juga penting untuk meningkatkan kesadaran publik. Rencana respon insiden dan membantu organisasi dalam mengidentifikasi, pengendalian, dan penyelidikan pelanggaran dengan cepat dan efisien. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.